Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami tes intelijensi umum yang biasa kita sebut dengan TIU untuk ujian CPNS 2023, yaitu tentang penalaran logis bagian ke-8 atau part 8. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudy rusak hingga harus diperbaiki di bengkel ya. Pernyataan tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah: A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. B. Sepeda motor Rudy menggunakan premium. C. Sepeda motor Rudy rusak karena menggunakan premium. D. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium. E. Rudy harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Kita jawab ya, tapi kalau kita jawab sekarang ya. Tapi kalau kita lihat ini, biar kita jelaskan, ini kecurigaannya adalah C ya, karena mudah sekali di sini. Semua sepeda motor menggunakan premium. Di sini sepeda motor Rudy rusak karena menggunakan premium. Loh, kok bisa rusak menggunakan premium ya? Padahal itu adalah bawaannya. Nah, kita lihat saja. Premis mayornya semua sepeda motor menggunakan premium. Nah, itu yang kita pegang. Yang kedua, premis minornya adalah sepeda motor Rudy rusak hingga harus diperbaiki di bengkel ya. Nah, di sini katakan pernyataannya tidak sesuai dengan pernyataan di atas ya. Nah, yang tidak sesuai. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu tadi C ya. Nah, sepeda motor Rudy rusak karena menggunakan premium. Kalau dia dari atas sepeda motor Rudy rusak yang rusak harus diperbaiki di bengkel ya. Jadi di sini bisa diiyakan ya, karena di sini harus diperbaiki di bengkel memang. Yang kedua, sepeda motor Rudy menggunakan premium ya, sudah jelas di sini semua sepeda motor menggunakan premium. Kemudian bagian D, tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium ya, jelas semuanya dikatakan di sini. Nah, kemudian Rudy harus membawa sepeda motornya di bengkel untuk diperbaiki. Ini sudah jelas di sini di atas. Maka yang tidak masuk atau yang tidak benar ya, tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah C ya, sepeda motor Rudy rusak karena menggunakan premium. Nah, jawabannya adalah C. Kemudian nomor yang kedua. Semua pengarang mengarangkan dengan komputer. Sebagian pengarang mengarang cerita novel. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah: A. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer. B. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. C. Pengarang yang tidak menggunakan komputer tidak mengarang cerita novel. D. Sebagian pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer. E. Tidak semua pengarang mengarang dengan komputer. Kita lihat jawabannya adalah premis mayornya itu adalah yang harus ditepati, yang dipenuhi adalah semua pengarang mengarang dengan komputer. Nah, ini yang perlu pegang. Kemudian yang menjadi premis minor, sebagian pengarang mengarang cerita novel ya. Nah, ini. Dari kesimpulan di sini di atas, kalau kita lihat bahwa adalah sebagian pengarang mengarang cerita novel ya, dengan menggunakan komputer ya. Memang sebagian cerita novel dan harus menggunakan komputer, karena di sini tegaskan bahwa semua pengarang menggunakan komputer. Sebagian pengarang menggunakan cerita novel yang menggunakan komputer. Ada enggak di sini? Tidak ada. Maka kita cari kesamaannya ya. Ya, kita cari lagi kesamaannya. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel, jelas karena cuma sebagian. Tetap namun menggunakan komputer. Kenapa mau menggunakan komputer? Karena inilah yang kita pegang tadi, semua pengarang mengarang komputer. Yang jelas pengarang pasti pakai komputer. Nah, ini. Jadi tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. Berarti jawaban yang benar adalah B ya. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. Nah, ini yang paling jelas adalah komputernya. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sebagian penyanyi ada pada gudang utama. Nah, kemudian semua yang ada pada gudang utama dan mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah: A. Semua penyanyi tenar tidak pada gudang utama. B. Sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. C. Tidak semua penyanyi ada pada gudang utama. D. Tidak semua penyanyi bernamanya tenar. E. Semua penyanyi tidak tenar tidak ada pada gudang utama. Kita jawab. Nah, premis mayornya semua yang ada pada gudang utama mendatangkan ketenaran nama. Jadi pokoknya pada gudang utama pasti namanya tenar. Kemudian B. Sebagian penyanyi ada pada gudang utama. Nah, berarti bisa kita analogikan bahwa berarti sebagian itu namanya tenar. Ya, begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebagian. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Karena ini adalah
yang tidak benarnya, yang tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat semua penyanyi yang tenar tidak pada kedudukan utama ini kontradiksi. Karena kalau sudah tenar pasti pada kedudukan utama di sini. Semua yang ada pada kedudukan utama pasti melakukan ketenaran. Kemudian yang bagian ini kan salah ya. Bagian B, sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. Ya jelas karena hanya sebagian penyanyi pada ada kedudukan utama. Nah, kemudian C, tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama. Jelas, karena di sini sebagian penyanyi saja yang dikatakan. Nah, kemudian D, tidak semua penyanyi namanya tenar. Jelas, di sini. Ini senada saja ya di atas. Kemudian E, semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Ya jelas, yang tidak tenar, yang sebagian yang tidak tenar pasti tidak dia ada kedudukan utama. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya yang salah adalah semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Ini kontradiksi. Ya, jawaban yang benar adalah bagian A. Kemudian yang bagian nomor 4. Semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang. Pernyataan sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Burung unta bukan termasuk jenis burung. B. Sebagian burung dapat terbang. C. Sebagian burung unta dapat terbang. D. Sejenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta. E. Burung unta termasuk jenis burung. Kita jawab. Preks mayor, semua jenis burung dapat terbang. Yang jelas dia burung. Dikatakan burung, pasti dapat terbang. Terlepas dari namanya ya. Premis minor, burung unta tidak dapat terbang. Berarti kalau dari sini dilihat, semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang, berarti burung unta itu bukan burung, meskipun namanya burung ya. Meskipun namanya burung unta, tapi dia tidak termasuk dalam jenis burung ya. Karena di sini dikatakan semua jenis burung dapat terbang. Sedangkan di sini burung unta tidak dapat terbang. Ini masalah nama burung unta, namanya saja burung, tapi bukan termasuk jenis burung. Kesimpulannya adalah burung unta bukan termasuk jenis burung. Nah, kalau kita lihat burung unta bukan termasuk jenis burung, ini kan benar. Nah, kita lihat B-nya. Sebagian burung dapat terbang. Salah, karena di sini dikatakan pernyataannya semua dapat terbang. Nah, di sini sebagian burung unta dapat terbang, lebih salah lagi nih. Ya. Tidak ada keterangan. D, jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta. Salah. Bukan jenis burung itu kalau tidak dapat terbang. Karena ditekankan di sini semua jenis burung itu dapat terbang. Jika dia burung pasti bisa terbang. E, burung unta termasuk jenis burung. Jelas bukan. Ini berlawanan dengan bagian A ya. Maka yang di sini jawaban yang benar adalah burung unta bukan termasuk jenis burung. Berarti jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor yang ke-5. Suka dengan videonya? Like dong. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kita langsung saja ini. Dini tidak suka menonton film. Ya, kita jawab Dini tidak suka menonton film. Di sini tidak ada keterangan. Berarti tidak benar. Kemudian Sinta menonton film setelah melukis. Jadi kita lihat dulu premisnya. 1, tidak melukis, Dini melukis. Jika tidak melukis, Dini menulis. Premis 2, jika tidak menulis, Sinta menonton film. Ya. Kita lanjut. Sinta menonton film setelah menulis, tidak ada keterangan. Kemudian Dini menulis setelah melukis, jelas di sini. Kalau tidak, ya tidak ada keterangan juga ya, sorry. Tidak ada keterangan karena tidak dijelas yang mana duluan. Kalau dia menulis, berarti dia tidak melukis. Kalau dia tidak melukis, pasti dia menulis. Kalau Dini tidak menulis, pasti dia melukis. Tidak jelas yang mana duluan, yang mana menulis ataukah dia melukis. Bisa saja dia tidak melukis ya. Dini menulis setelah melukis. Kemudian Sinta tidak bisa melukis. Nah, tidak juga ada keterangan di sini. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Di sini sebenarnya kalau kita lihat Dini menulis setelah melukis juga tidak ada keterangan ya. Bahwa kalau kita lihat ini dicuriganya ini benar ya. Dini menulis setelah melukis. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa kalau dia melukis langsung menulis. Setelah menulis, dia melukis. Tidak ada. Bisa juga dekat Dini melukis setelah menulis, bisa juga. Tapi di sini Dini menulis setelah melukis tidak menjamin. Berarti yang menjadi bawaan adalah kesimpulannya itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah tidak bisa ditarik kesimpulan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Janganlah berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam menyukai dan membenci. Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Matematika, Queen of Science.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.